Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, hipertensi. Ini ada salah satu gangguan kesehatan atau penyakit yang kayaknya banyak sekali ya dialami oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Mungkin terlihat juga dari makanannya atau mungkin pola hidupnya yang menyebabkan hipertensi ini menjadi satu hal yang common gitu. Nah, karena biasa, umum dan sering terjadi, kadang-kadang jadinya disepelekan. Padahal kalau didiamkan, tidak ditangani dengan baik, komplikasinya bisa kemana-mana dan bisa berakibat fatal. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar kesehatan. Yang pertama adalah Gen Z itu rentan sakit kronis saat lansia. Ini kayaknya lagi banyak ya di media sosial juga berkeliaran artikel-artikel terkait kesehatan Gen Z gitu ya. Gen Z-nya sekarang lagi aktif banget tapi kesehatannya sudah diprediksi sampai dia lansia. Melihat dari gaya hidup Gen Z yang saat ini mungkin banyak makan junk food, cara kerjanya juga kadang-kadang mungkin nggak kayak kita ya yang milenial yang mungkin di company sudah 9 to 5, kayaknya itu udah hari-hari seperti itu. Tapi kalau Gen Z itu ada yang mungkin baru kerja di jam 12 siang tapi baru selesai di jam 2 pagi. Banyak juga yang kayak gitu dan merasa bahwa oh saya jenisnya memang night owl, jadi memang kerjanya di malam hari gitu. Nah, hal-hal semacam ini katanya akan berdampak pada kesehatan para Gen Z saat lansia nanti. Katanya banyak yang akan mengalami sakit kronis. Benar atau enggak sih? Valid enggak sih data yang beredar saat ini? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah sering mandi malam dapat menurunkan kekebalan tubuh. Siapa yang suka banget mandi malam? Nah, mungkin ini terkait karena memang pulangnya baru di malam hari. Mungkin para Gen Z sukanya mandi malam ya, atau yang mungkin karena nggak bisa tidur kalau nggak mandi terlebih dahulu. Tapi kayaknya kita sering dengar ya orang tua kita bilang jangan mandi malam, nanti imunnya tuh nggak baik, jadi gampang sakit, gampang meriang istilahnya. Kalau ada juga yang mungkin pas mandi malam besok paginya tuh badannya jadi nggak enak. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah menabung jam tidur buruk untuk kesehatan. Jadi kadang-kadang sebagian orang tuh memilih untuk menabung jam tidur gitu ya. Tidak benar-benar tidur secara ideal. Nah katanya ini tuh nggak baik untuk kesehatan. Sebenarnya seberapa besar dampaknya pada metabolisme tubuh, pada kesehatan kita. Ini mitos atau fakta, nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah lansia itu mudah mengalami dehidrasi. Kalau kita lihat para lansia memang sudah nggak seperti waktu zaman masih produktif ya. Jadi memang makannya udah lebih dikit, minumnya juga mungkin akan berpengaruh juga gitu. Nah, pola tidurnya juga berubah, pola hidupnya banyak yang berubah. Dan ini membuat juga metabolismenya memang secara usia juga sudah menurun. Jadi katanya makin banyak yang terganggu dengan kondisi-kondisi demikian. Makanya katanya sih ini bisa menyebabkan lansia mudah dehidrasi. Benar atau tidak, ini mitos atau fakta juga nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya ini yang terakhir. Kerokan atau mengerik ya, ini bisa membahayakan kesehatan. Kayaknya kalau badan udah gerges-gerges gak enak, atau mungkin banyak yang orang bilang nih masuk angin gitu ya. Entah apa itu penyakit masuk angin sebenarnya. Nah paling enak kalau dikerik ya, dikerik. Nah ini kan merah-merah, bahkan ada yang warnanya sampai rada-rada keunguan gitu. Nah katanya kalau sampai keunguan, anginnya banyak banget nih. Dan ini katanya cepat sembuh. Tapi banyak yang beranggapan juga, jangan dilakukan, nanti ini bisa membahayakan. Ini benar apa enggak, boleh nggak sih dilakukan? Sebenarnya yang merah itu tuh apanya gitu ya? Yang membuat ada rona merah atau ron merah pada kulit itu apa? Apakah benar si angin? Atau justru ada pembuluh darah yang pecah? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah bahas nih beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan. Dan kali ini kita akan langsung konfirmasi apakah itu mitos atau fakta bersama dokter kita. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Puspasari SPN, spesialis neurologi dari Bethsaida Hospital. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Baik, Mbak Dika apa kabar? Baik, selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini kita bahas nih mitos fakta seputar kesehatan dulu ya dok ya. Oke. Banyak yang mungkin masih salah, akhirnya penanganannya jadi salah juga, malah jadi buruk ya kesehatannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau Gen Z itu rentan sakit kronis. Ini Gen Z-nya lagi aktif-aktifnya, lagi happy-happynya, tapi udah diprediksi nih kayaknya bakal sakit kronis nih dengan pola hidupnya. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih? Fakta. Fakta, wow. Jadi karena zaman dulu mungkin kita ya, jadi balik lagi, dulu kan kita gak ada medsos. Iya. Sekarang kebanyakan Gen Z ini lebih senang main game, gadget. Iya, ya kan? betul. Otomatis dia punya aktivitas daily living pasti kan jadi kurang Terbatas aktif. juga ya. Terus anak sekarang lebih sering makan makanan yang juga instan. Karena kan orang tuanya kebanyakan juga bekerja. Jadi memang kita prediksi bahwa Gen Z ini akan lebih rentan mengalami penyakit-penyakit kronis yang harusnya kalau kita mengalaminya di usia di atas 60, mungkin kalau Gen Z di sekitar 30 sampai 40 itu yang Bisa mesti kita lebih waspadai. Betul, lebih cepat jatuhnya. Jadi dengan pola hidup Gen Z yang saat ini nggak perlu nunggu sampai lansia. Kalau nggak diubah secepatnya, umur 30 akhir sampai 40 udah menemukan tuh penyakit-penyakit kronis dalam hidupnya. Begitu dong? Betul. Karena kan pola hidup yang sekarang udah pasti berubah ya Mbak ya. Kebanyakan kita kan juga nontonnya medsos. Jadi zaman dulu mungkin stroke tuh kayak enggak lah umur 60 masih lama. Sekarang malah lebih cepat. Pasti kan lebih sering ya denger, kok si itu udah mulai stroke, udah mulai darah tinggi, masih muda kok udah mulai hipertensi, yang seperti itu. Betul, jadi aduh para Gen Z mulai perhatikan kesehatan ya, secara benar-benar seksama, fokus dan secepat-cepatnya, kalau bisa sejak dini ya, sudah diperhatikan ya, agar nggak ada masalah yang serius nanti di saat usianya sudah lanjut ya dok. Betul, kita kan mikirnya nabung buat usia tua. Betul. Jadi jangan lupa olahraga untuk nabung di usia tua. Itu penting tuh, olahraga, tidurnya cukup, makannya baik. Pola makan ya. Nah, itu yang paling penting ya. Itu kunci deh, kunci sehat pokoknya ya dok ya. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau sering mandi malam dapat menurunkan kekebalan tubuh. Nah ini kan kayaknya ada sebagian orang yang memang pulangnya baru malam gitu kan. Nggak mungkin juga nggak mandi. Atau mungkin ada yang sebagian juga nggak bisa tidur kalau nggak mandi dulu gitu. Nah sebenarnya ada korelasinya nggak nih mandi malam dengan kekebalan tubuh? Kalau baca di penelitian ya, itu hanya mitos. Mitos ya Jadi dok? mandi malam, teorinya ini bukan mandi air es ya, mandi biasa. Meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan imunitas. Malah terbalik ya, gitu. Ini tuh meningkatkan imunitas karena jadi higienis badannya. Mungkin jadi lebih fresh dan lebih mudah tidur ya. Korelasinya mungkin lebih seperti itu. Secara psikologis juga jadi membantu fresh, ya kan? dok, fresh betul. Karena kadang-kadang kalau kita capek banget ya seharian gitu ya, mungkin habis liburan atau habis jalan panjang, terus aduh lelah banget. Akhirnya pas nyampe rumah, nyampe hotel, terus mandi tuh enak banget ya dok. Capeknya hilang, ya kan? Udah siap jalan-jalan lagi gitu kan. Nah itu tapi dia, mungkin jadi yang ternyata diperhatikan benar banget ya. Kalau ada alergi dingin ya Mbak Dika ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau kita alergi dingin, ya cobalah mandinya pakai air hangat. Ada nggak sih batasnya jam berapa yang paling, pokoknya semalam-malamnya jangan lewat dari jam itu deh. Biasanya sih jangan lebih dari jam 11, jam 12 ya. Masih aman ya. Masih aman lah. Kalau sudah di atas itu sebaiknya mungkin bersih-bersih aja gitu ya dok ya. Harusnya kan jam 11, jam 10 itu kita sudah wind down di tempat tidur kan. Sebenarnya teorinya ya. Teorinya, cuma realitanya masih banyak yang berkeliaran mungkin ya. Atau mungkin masih kerja ya dok ya. Benar. Masih kerja sampai jam sekian. Jadi ya jam 11, 12 masih oke lah untuk mandi total gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah di atas itu, ya bersihkan hal-hal yang memang vital agar benar-benar nggak ada masalah kesehatan betul nantinya. betul Ya, oke.
Baik, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Dok, menabung jam tidur tidur. Menabung jam tidur itu buruk untuk kesehatan. Nih berarti nih tanda-tanda karena saya salah ngomong, bisa jadi saya kurang tidur ya kan. Nah ini kan sering dilakukan nih, kurang tidur ya udah nabung-nabung aja, bahkan kadang-kadang tidurnya nggak di jamnya gitu ya Dok. Ini gimana nih? Berarti kan ini tidur tidak di jamnya. Bahaya sih. Bahaya ya Dok ya. Jadi kalau kita kurang tidur dalam jangka waktu, nggak usah lama ya, 2-3 hari, coba besoknya. Aduh. Pasti gangguan mood. Iya. Ya kan, bawaannya badan meriang, asam lambung naik, gitu. Jadi orang tuh mikir, ya udahlah tidurnya jam 1, jam 2 nggak apa-apa, toh bangunnya jam 10, jam 11. Sekarang kan banyak kayak gitu tuh sekarang. Tapi ada penelitian yang bilang kalau tidur jam 10, jam 11 itu menurunkan resiko kena jantung loh. Oh ya? Tapi korelasinya belum tahu apa gitu. Jadi kita nangkepnya udahlah tidurnya sesuai jamnya aja. Wind down di kamar tuh jam 10, jam 11 teorinya. Gitu. Ada juga yang bilang bahwa memang kan di jam-jam tertentu tuh regenerasi sel juga kan. Betul. Kalau terlewat berarti nggak teregenerasi ya. Fase tidur yang regenerasinya udah lewat. Katanya seperti istilahnya itu. Berarti kamu hidup besok pakai sel lama. Iya, bukan sel baru gitu ya Dok ya. Otomatis akan keperimaannya, terus kualitasnya juga akan berkurang gitu kan. Betul. Dan kalau misalnya ya kurang tidur, itu terlihat loh di muka. Betul. Ya kan, betul. kantong mata. Benar. Dari kulit aja sudah mulai terlihat, apalagi organ dalam gitu kan. Tuh, kebayang ya, kulit aja, kantong mata aja udah teriak-teriak gitu. Apalagi jantung kamu, lambung kamu, ginjal kamu gitu. Sayang banget kalau misalnya tidak diistirahatkan dengan baik ya. Oke, kita berlanjut ke mitos fakta berikutnya Dok. Mitos atau fakta, kalau lansia itu mudah mengalami dehidrasi. Oke, itu fakta. Fakta ya Dok ya, kenapa Dok? Fakta, karena beberapa organ kan pasti sudah menurun metabolismenya. Jadi makanya orang lansia kalau kena diare itu gampang sekali kena gagal ginjal. Jadi gampang banget kena dehidrasi. Jadi kita mesti aware, hati-hati. Kalau kita sudah mulai urinnya sedikit pekat, udahlah banyak minum. Kan kita tahu dari urin, ya kan? Fungsi-fungsi kan sudah banyak yang berubah tuh. Iya betul. Jadi kadang-kadang rasa haus tuh udah gak terasa. Betul. Karena mereka udah banyak rasa ya, apa ya, indera juga yang udah menurun sensorisnya sudah mulai menurun kan. Ya, makannya juga udah gak sama ya Dok. Tidur juga udah mulai berkurang, susah tidur gitu kan. Dan ini juga kadang-kadang membuat si lansia tuh kualitas hidupnya, kualitas psikisnya juga udah mulai nggak baik ya kan ya Dok ya, karena banyak hal yang mempengaruhi. Jadi memang perlu support system yang baik juga ya Dok ya untuk mengingatkan. Nah ini perlu nih yang punya lansia di rumah, kita ingetin oma opa kita atau mama papa kita untuk lebih aware lagi, jangan sampai dehidrasi karena bisa berakibat fatal ya Dok ya. Oke, kita berlanjut ke mitos fakta berikutnya, ini yang terakhir. Kerokan atau kerik ya Dok ya bisa membahayakan kesehatan. Ini kayaknya satu hal yang jadi budaya di Indonesia malah ya. Kalau badan udah nggak enak udah pasti kerokan ya. Kerokan tuh jalan ninja. Sebenarnya kerokan tuh boleh nggak sih? Bahaya nggak Dok? Malah katanya kerokan atau yang saya baca itu bisa meringankan gejala ringan loh. Oh ya? Enakan. Oh jadi boleh ya Dok? Jadi sebenarnya boleh. Cuman harus diperhatikan satu, kualitas dari si alat keroknya. Takutnya kan yang bikin infeksi kan malah dari situ. Kekerasannya nanti malah pecahnya tuh terlalu lebam. Betul. Kan yang merah-merah itu kan peteki ya, pembuluh darah di bawah kulit kan. Jangan terlalu keras. Terus minyaknya, jangan yang alergi juga. Yes. Cuma sebenarnya kerokan membantu sih. Itu kan tradisi kita ya. Iya, betul. Tradisi nenek moyang lah ya. Sebenarnya boleh aja gitu ya. Boleh karena aja memang kok. rasanya badan lebih enak ya Dok ya. Ada beberapa pasien juga habis kerokan sakit kepalanya hilang. Sakit perutnya hilang, pegel-pegelnya hilang gitu. Asalkan dikerik dengan alat yang tepat. Iya. Minyaknya juga dipilih, jangan yang menimbulkan alergi. Orang yang ngerok juga jangan lagi terlalu emosi ya. Jangan sampai terlalu keras ya Dok ya. Oke, itu yang paling penting sebenarnya. Nggak apa-apa juga, ini benar-benar ada manfaatnya, bisa
bantu badan jadi lebih enak. Tapi ya caranya dan prosesnya harus diperhatikan. Jangan sering-sering ya. Iya, jangan bentar-bentar kerik sakitnya. Takutnya nanti ada mungkin iritasi atau mungkin ada hal-hal yang efek tidak diinginkan ya dok ya. Oke, kita nanti akan lanjut dengan topik utama kita tentang hipertensi ya dok ya. Tapi setelah jeda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang hipertensi dan komplikasinya kalau tidak ditangani. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 3244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Puspasari SPN, spesialis neurologi dari Bethsaida Hospital. Oke, dok, kalau kita bilang ya apa ya, mengingat tentang hipertensi ya, karena ada kata tensi, ya pasti identik dengan si tensi. Tapi mungkin masih banyak orang yang nggak ngerti tensi itu apa sih? Jadi dia itu tekanan darah kita, Mbak. Kita melihat dari kesehatan jantung salah satunya dari si tensi ini. Gitu, itu penting. Tekanan darah yang ada di pembuluh darah atau di mana nih dok sebenarnya? Di pembuluh darah, di pembuluh karena darah. Kan kita tesnya di pembuluh darah itu dari jantung kan Mbak. Berarti kecepatannya itu ya dok ya? Fase pertama dari jantung, fase istirahatnya jantung, sistolik dan diastol. Makanya kan ada 2 angka ya Mbak, selalu ditanya. Kadang orang ingatnya cuma 1. Iya. Yang saya mesti tekankan tuh harus atas bawah ya, karena yang bawah penting juga loh. Oke, nah ini menarik nih untuk kita jadi edukasi. Sebenarnya angka atas dan angka bawah bedanya tuh apa? Pertama itu kan sistolik, itu pertama bunyi jantung yang pertama, kedua itu adalah fase istirahatnya jantung. Jadi itu kan mesti benar-benar tahu. Iya. Jadi yang atas itu bunyi jantungnya. Dua-duanya bunyi jantung nih. Bunyi jantung pada saat yang pertama kita dengar itu adalah sistolik. Sistolik yang atas itu ya. Oke. Yang bunyi terakhir itu adalah yang bawah, yang diastolik tuh Mbak. Pas dia lagi itu pas lagi fase mau istirahat. Ya? Nah, jadi kita tahu tuh hipertensinya di mana letaknya. Sistolik hipertensi aja atau diastolik hipertensi aja. Dua-duanya ya. Harus kita ingat. Kalau lapor ke dokter 120 berapa gitu dok, gitu jangan begitu ya. Memangnya bisa ya dok, misalkan 120 terus bawahnya kan otomatis biasanya akan mengikuti rendah biasanya. juga. Biasanya. Tapi ada yang tinggi. Ada 120/91 misalnya. Oke. Ada. Jadi kita cari tahu tuh, oh ini diastolik hipertensi dari mana. Perbedaannya apa tuh dok, diastolik hipertensi dengan yang tadi sistolik? Banyak, nanti kita cek ulang semua di echo, adakah pembuluh darah yang kelainan di situ. Pembuluh darah kan banyak tuh, pembuluh darah jantung. Di situ kita bisa tahu tuh nanti pembuluh darah jantung yang mana yang bermasalah. Katup yang mana yang bermasalah gitu. Jadi nggak sesimpel itu hipertensi. Ukur tensi aja ya dok ya. Selama ini kan cuma mikir ayo udah tensinya tinggi, udah minum obat selesai. Ternyata dari nilai-nilai itu posisinya itu berpengaruh di mana letak masalahnya. Jangan mikir 120 udahlah aman, ternyata bawahnya 90. Gitu. Sebenarnya kategori hipertensi itu di mana dok? Di mana istilahnya sudah masuk kategori atau standarnya seseorang sudah dikatakan hipertensi? Itu di atas 140 untuk sistol, diastol di atas 90. Di atas 90 itu udah untuk yang bawah itu, walaupun yang sistoliknya rendah. Wow, ini yang wawasan baru sih untuk kita ya. Jadi jangan sampai sesimpel itu, ya udahlah yang atasnya aman karena memang atasnya aja yang dilihat kan dok ya. Betul. Terus udah cuekin aja tuh 95, 91, kan kita mesti cari tahu. Harusnya kan normalnya kayak tadi 120/70, per 80 masih oke lah. Coba kalau udah 90, coba ke dokter jantung terdekat ya buat dicek tuh. Ya. Oke, dok, kalau kita bicara tentang ukur tensi, kan kadang-kadang bingung ya, kok tadi diukur segini terus berubah lagi. Waktu ukur tensi yang paling tepat tuh saat kapan sih? Sebenarnya tensi memang selalu berubah-berubah. Jadi waktu yang pas adalah ketika kita istirahat dulu. Jadi maka kalau di dokter, cek di dokter, jangan begitu lari-lari baru jalan diukur.
Iya. biasanya tinggi. Telat lagi ya, jadwal Telat. dokter udah mepet nih ya, aduh. Itu naik tuh, biasanya karena Pasti, deg-degan kan. pasti. Kita biarin istirahat dulu 5 menit, 10 menit baru kita tensi. Kalau tinggi kita tensi ulang. Makanya ada aturannya. Kalau sudah 2 kali di atas 140/90 itu sudah dicurigai hipertensi. Oke. Heeh. Perlu makan dulu nggak dok? Berpengaruh nggak ketika perut kosong dengan perut terisi? Sebenarnya tensi? harusnya sih kalau tensinya stabil, baik perut kosong, baik stres, baik sudah makan, tensinya kan akan stabil. Stabil aja. Naik-naik juga nggak mungkin menyampai 140. Ya, kita kan punya range. Misalnya let's say lagi duduk 110, tiba-tiba berdiri 120, habis lari-lari 130. Itu kan range normal ya. Yes. Atau misalnya lagi lapar, lagi stres, tensi naik. Tapi tidak boleh sampai di atas 140/90. Itu yang perlu diwaspadai ya. Sudah harus ada penanganan ya itu dia. Yes. Sudah harus ada pemeriksaan Harus lanjutan. aware lah ya. Betul. Nah dok, kalau bicara tentang si hipertensi ini kan kadang-kadang kayak silent killer juga ya, nggak kerasa gitu. Ada nggak sih gejala khas dari orang yang hipertensi? Kan katanya sering sakit kepala, itu benar nggak sih? Sering sakit kepala, ada sakit kepala. Kan gini, kalau hipertensi pembuluh darah kan nyempit tuh di kepala ya. Jadi ada gangguan penglihatan, ada sakit-sakit kepala di tengkuk. Kadang-kadang gejalanya juga sakit dada. Banyak sih gejalanya yang mungkin ringan. Yang orang mikir cuman udahlah sakit sakit otot biasa gitu. Tapi Dia nggak nggak arahnya akan ke sana mikir gitu ya. untuk ngecek tensi. Ada nggak rentang usia yang memang ini nih rentan sekali? Jujur dengan untuk hipertensi? sekarang enggak. Oh ya? Jujur Bahkan untuk yang sekarang enggak. muda-muda remaja aja banyak ya dok ya? Banyak ya, umur sekitar 30 udah hipertensi. Jadi kalau kita kan sekarang fasilitas kesehatan gampang banget kan. Di mana-mana, di mall pun bisa loh. Betul. Untuk tensi. Di tempat-tempat klinik kesehatan sekarang menjamur. Dan sebenarnya udah gampang banget aksesnya ya. Beli alat juga di kantor kan pasti punya dong. Valid nggak tuh dok kalau alat-alat? Valid kok. Valid ya? Masih oke kok. Oke, andai kata Asal ada beda juga nggak jauh ya nggak dok bakal ya? jauh. Nah ini ada ya, mungkin kadang-kadang kalau ada yang mungkin hipertensinya muda gitu. Terus teman saya bilang, itu genetik pasti tuh, turunan tuh pasti. Nah itu benar nggak sih dok? Ada nggak urusannya dengan genetik atau turunannya? Ada. Oke. Jadi kalau ibunya atau bapaknya punya darah tinggi, kita udah mesti aware. Potensial. Potensi, mungkin kalau kita umur kan makin lama makin membuat pembuluh darah kita kayak keras, otomatis pasti hipertensi with or without genetik. Yes. Tapi kalau ada genetik lebih cepat. Gitu loh. Mungkin kalau orang-orang biasa 60, 70, 140. Kalau yang muda-muda umur 30 loh. Iya ya. Itu mesti lebih aware. Ada nggak urusan gender juga dengan hipertensi? Apakah gender tertentu akan lebih potensial? Untuk saat ini sih belum jelas ya. Sama Untuk sekali saat belum ini jelas belum ya jelas dok ya. Oke. Katanya laki-laki karena perempuan punya hormon estrogen. Cuman saya lihat kesini mungkin karena pola makan, pola tidur, pola kerja, pola stres. Banyak juga sih perempuan yang ada hipertensi usia muda tuh. Banyak banget ya dok ya. Berarti udah istilahnya hal-hal Kita yang nggak tadinya bisa sifatnya kayak, bisa di kotak-kotakan tuh udah enggak ya. Sekarang Sekarang lebih campur ya. rancu ya. Nah kalau karena udah makin perkembangannya nih udah makin ya udah random lah, siapapun bisa terkena hipertensi, terlalu gender apapun, usia bahkan lebih muda. Menurut dokter sendiri, faktor apa yang membuat risiko ini makin tinggi bahkan tanpa melihat siapa gitu? Stres. Stres. Wow. Dan pola tidur. Itu yang paling pola besar ya. makan, ya kan? Sekarang semua gaya hidup kita itu kan tertuju ke penyakit kronis ya. Yang numpuk, metabolic syndrome, makan berlemak, mau nggak mau. Mau nggak mau ya si sindrom metabolik ini akan berpengaruh muncul kan? kemana-mana. Bukan hipertensi aja tapi kemana-mana kan. Betul. Tidur, karena apa? Kita banyakan nonton. Iya. Ya kan, otak dipaksa bekerja. Otak kan bukan yang kita mau tidur langsung tidur, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita akan inget tuh game sebelumnya, tontonan sebelumnya,
gitu. Atau pas lagi penasaran, udah ngantuk paksain. Iya, apalagi nontonnya series ya Dok ya. Jadi kayak Nanggung. banyak banget hal-hal yang menurut saya nih, kok makin kesini penyakit makin aneh, mudah, dan gak bisa dikelompokin loh. Betul, betul. Makin ini ya, makin individual kayaknya untuk orang tersebut jenisnya kok jadi gini. Iya. Ya nggak sih, impactnya Benar. untuk orang lain beda lagi Beda gitu. lagi. Oke. Setiap orang tuh beda-beda, mungkin kan faktor stres orang juga beda-beda. Faktor nerima, faktor dia denial apa enggak, cara mengelola stres tuh penting banget. Ada orang yang mendem hipertensi. Saya nggak apa-apa, tau-tau hipertensi. Gitu-gitu loh Mbak. Jadi kayak kita kalau mau ngomongin hipertensi itu the whole sistemnya mesti support. Semuanya. Mental health-nya support. Jadi bukan hanya urusan dokter saraf, dokter jantung. Bahkan dokter psikiatri itu juga mesti masuk untuk mental health-nya. Dari sekarang udah mesti diberesin. Karena ini benar-benar ya efeknya bisa kemana-mana kayak rudal gitu ya Dok ya. Betul. Kemana-mana dan bisa merusak semua sistem. Semua sistem. Sistemnya apa aja? Orang kadang berpikir udah kepala doang gitu ya. Padahal kemana sih arahnya hipertensi ini akan menyerang? Kalau kita nggak ngobatin dia gitu ya, ginjal kena. Ginjal. Kena ginjal. Malah kebalik ya, orang katanya takut minum obat hipertensi. Iya, takut ginjalnya Takut masalah ginjal gitu kena, kan. malah kebalik. Makanya di sini pentingnya untuk edukasi, ini penting banget. Jangan sampai dengerin kata orang minum obat darah tinggi malah kena ginjal, itu enggak. Salah banget Itu ya Dok? salah banget. Terus mata, stroke udah pasti, Yes. jantung udah pasti, ya kan. Jadi pembuluh darah ini kan kemana-mana. Aduh, dengernya deg-degan loh ya. Benar. Bisa kemana-mana ginjal. Bahkan yang tadinya ditakuti kalau minum obat harian itu bisa rusak ginjalnya. Justru kalau nggak minum obat, Malah- ginjalnya rusak. Mata. Mata. Ini mata penglihatannya menurun Penglihatan berarti? menurun, ada pecah pembuluh darah di mata. Jadi Oke. kemana-mana. Sampai stroke yang paling ditakuti ya. Stroke dan jantung yang paling Betul. cepet ya. Bukan cuma mortalitasnya tinggi. Kalau nggak meninggal ya ada Cacat kecacatan. takutnya ya. Ini yang paling ditakuti ya. Oke. Ini makin seru sih, makin penasaran tentang hipertensi yang tadinya kita anggap kayaknya udahlah penyakit 1000 orang gitu ya, 1000 umat gitu. Ternyata banyak banget hal yang bisa terjadi dan dampaknya fatal kalau tidak ditangani dengan baik. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang hipertensi, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Puspasari SPN, spesialis neurologi dari Bethsaida Hospital. Dok, kalau kita ngomongin hipertensi, biasanya ada beberapa orang yang pasti makannya langsung harus dijaga gitu ya. Terutama ini garam. Betul. Seberapa besar sih dampak garam pada perburukan kesehatan seseorang yang hipertensi? Cepet banget, Oh, besar banget. wow. Jadi kalau langsung makan makanan asin langsung naik pasti. Pasti Itu itu ya cepet, Dok ya? yes. Apanya sih Dok yang sebenarnya kandungan apa yang Natrium. membuat? Natrium itu Natrium. membuat si pembuluh darahnya Langsung tekanannya naik. makin ya? Makanya kalau darah tinggi kita harus diet rendah garam karena natriumnya. Ini hanya garam atau kan banyak penyedap lain juga sebenarnya ada kandungan Ada natriumnya kan? kandungannya, Gimana MSG tuh Dok? gitu ya, itu mesti dikurangin. Jadi makanya makanan orang-orang hipertensi sebenarnya tawar ya Mbak ya. Hambar ya? Hambar. Hambar ya, jadi bener-bener rasanya tuh kalau bisa seminim mungkin ya Dok ya? Betul. Cuman hati-hati juga, makanya kadang kita mesti kontrol ke dokternya tuh itu ya. Saking stopnya garam nanti dia jadi hiponatremi, Nah. jadi penurunan kesadaran, saking ekstrim ketakutannya. Nah itu mesti hati-hati. Itu mesti hati-hati, makanya itulah fungsinya kontrol. Karena kalau kontrol kita kan cek fungsi ginjal, yang ditakut-takutin terkena ginjal loh. Kita akan buktikan di lab, cek darah. Cek elektrolit juga, karena kita diet rendah garam misalnya, jangan sampai natriumnya juga rendah. Natrium rendah kan bisa penurunan kesadaran ya Mbak ya. Betul. Bisa tiba-tiba bicara ngaco. Yes. Nah itu makanya dokter pasti ngomong,
Kontrol ya, nggak mesti sebulan sekali kok. Atau kalau sebulan sekali lebih bagus kan, kita sekarang ada sistem yang ada BPJS, ada apa yang sangat memudahkan deh buat orang hipertensi buat kontrol dan nggak usah takut gitu ya. Jadi ini kayak buah si malakama ya, garam memicu, tapi kalau kekurangan ini bisa sampai kehilangan kesadaran, ngomongnya juga ngaco gitu ya. Ini kan juga harus istilahnya nggak boleh benar-benar ketat, seketat-ketatnya gitu ya. Dan Berarti. jadi lemes loh Mbak. Iya. Kalau kurang garam tuh Kebayang sih, kebayang kalau kita nggak ada kandungan itu dalam tubuh kita rasanya kayak apa gitu. Nggak bisa kerja juga kan ya dok ya? Nggak bisa kerja, betul. Dan kita tuh kayak nggak bisa konsentrasi, itu yang mesti hati-hati deh. Jadi jangan terlalu ekstrim juga, tanya sama ahlinya, ada dokter gizi juga. Makanya kalau kita sekarang nih Mbak ya kalau ngobatin, itu tim. Bersinergi ya dok ya? Iya, jadi memang kita punya keahlian, cuman ada dokter yang lebih ahli lagi untuk masalah makanan, untuk masalah mental health. Nanti kan diaturin tuh, bukan cuma garam, daging atau apa, nanti diaturin sama dokter gizi. Semuanya ya? Semuanya. Jadi bukan perkara cuma garam aja gitu ya, enggak ya? Benar. Kandungan makanan kan kita tahu juga ya natrium itu ada di mana aja. Daging kan cuma dokter gizi yang hafal. Ya. Hitungan daging berapa gram, garamnya berapa gram. Nah, apalagi kalau misalnya mungkin diet TV lebih baik ini vegetarian juga bagus juga ya dok ya? Oke. At least jangan berlebihan deh. Yes, intinya nggak boleh terlalu berlebihan, harus ada arahan dari ahlinya. Betul. Harus tepat, jadi jangan sampai nanti kekurangan justru kemana-mana juga efeknya. Nah kalau orang memang sudah didiagnosa hipertensi, ini apakah harus atau kayaknya gimana ya? Kalau orang udah hipertensi, aduh berarti saya tergantung obat dong seumur hidup. Nah ini apakah memang terapi obat ini akan langsung dia hadapi atau gimana dok? Kalau saya langsung tegas bahwa kalau hipertensi harus minum obat seumur hidup. Karena apa? Ya, karena hipertensi itu kan up and down. Begitu dia nggak minum, itu yang bahaya. Makanya kita sering dengar, kalau pas lagi tinggi aja sih dok dia minum. Nah itu kan sering di ICU. Gimana tuh dok? Itu tato pecah pembuluh darah. Karena pada saat dia lagi stres, kan dia nggak bakal tuh bawa tensi. Iya. Kemana-mana. Dan kita nggak tahu kapan kita dikasih stresnya tuh yang benar-benar kita nggak bisa tahan, tiba-tiba tensinya naik pecah. Kalau kita punya obat darah tinggi, at least nggak bakal setinggi itu. Jadi masih terkontrol lah, tidak ke arah bahaya. Jadi saran saya minum tiap hari, jangan di stop sesuai anjuran dokter. Pun kalau dia misal jaga makan, otomatis kan tensi turun ya Mbak ya? Iya. Itu kita bisa kurangin dosis kok. Jadi tetap harus terpantau. Jangan sampai ngatur sendiri dosisnya. Nah ya. Berarti ini kurangin dosis boleh, tapi dengan catatan harus konsultasi dulu ya? Iya. Dengan dokter ya? Jangan self-diagnose, atau mungkin ya udah Google aja nih yang lagi aku nggak apa-apa nih, ntar aku stop aja lah yang ini gitu. Kita kan ada trial and error, ada yang namanya gini, kurva tensi harian itu kan mesti diukur juga. Jangan-jangan cuman hari ini dia nggak makan garam jadi turun, besoknya dia makan garam lagi. Iya. Jadi bukan berarti sudah minum obat hipertensi, pola hidupnya udah bisa sembarangan, nggak juga ya dok ya? Nggak juga, kecuali dia mau makan obat hipertensinya banyak. Ya kan jadi multiple kalau bandel kan. Sama kayak gula Mbak. Betul. Silahkan, tapi kan pasti obat gulanya nambah. Suntiknya jadi berkali-kali. Obatnya jadi minum berkali-kali. Kan alangkah baiknya dosisnya segitu-segitu aja. Gitu. Nah ini hipertensi sendiri kan sering banget dialami yang sesaat ya dok ya. Misalnya hipertensi pada ibu hamil, hal-hal demikian. Ini terapinya tetap harus dengan obat nggak? Biasanya iya, cuman nanti setelah itu kan dia akan hilang sendiri ya kalau benar murni karena kehamilan trimester 3 kan. Kalau memang setelah murni. Itu dia akan normal kembali. Bisa jadi sebenarnya ada hipertensi nggak tahu juga ya dok ya? Bisa jadi ada hipertensi nggak tahu juga. Dan akan berburuk. Atau tercetus dengan kehamilan. Dia punya gen tercetus dengan kehamilan kan bisa juga Mbak.
Jadi bisa jadi sebenarnya dia udah punya secara genetik potensinya udah ada, tercetuslah karena kehamilan, akhirnya Akhirnya perburukan. hipertensi, makanya abis lahiran pun dia tetap hipertensi Betul. misalnya. Akhirnya Ya terus aja ya minum. dok ya. Nah ini kalau kita lihat orang yang hipertensi sendiri kan secara psikis memang harus terjaga juga ya. Betul. Berapa besar sih peran stres atau mungkin hal-hal yang mengganggu gitu ya pada psikisnya? Stres, mungkin sedih atau suatu hal yang mengejutkan lah perasaannya, itu akan berpengaruh pada tensi. Kita pasti banyak denger gini, iya dia habis marah-marah, habis itu stroke, ya kan? Itu sering. Sering kan? Jadi mental health cara kelola juga menurut saya penting. Makanya hipertensi ini juga bukan hanya kerja dari si dokter jantung, dokter saraf atau dokter penyakit dalam ginjal hipertensi. Dokter psikiater, dokter gizi itu sebenarnya masih dilibatkan sih. Sayangnya tuh kalau mungkin kita mesti edukasinya lebih sering Mbak. Ya. Mindset itu penting banget. Jadi jangan pikir kok aku dioper-oper dokter sih, enggak. Karena two head is better than one kan. Kita kan cari pendapat, second opinion ke tim-tim lain. Misalnya ini makanannya bisa diatur, obatnya bisa diturunin deh gitu. Dia udah minum obat stres, kayak udah enakan loh gitu. Makanya sekarang pengobatannya nggak bisa jalan sendiri ya dok ya. Memang harus banyak yang harus mensupport karena memang arahnya kemana-mana ya. Betul. Sebelum kita lanjut lagi ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya. Ini dari @indah. Pagi dok, saya wanita usia 36 tahun dan punya tekanan darah tinggi. Tetapi tekanan darah saya selalu tinggi di saat stres atau tegang. Karena kondisi ini cuma dialami sesekali, jadi saya tidak pernah kontrol dan minum obat. Apakah ini berbahaya? Terima kasih dok. Ini baru kita bahas ya, karena stres dan juga sedang tegang. Tapi sayangnya kita nggak tahu berapa tensinya ketika stres itu ya dok ya. Nah tapi ini ada mungkin, apakah ketika dia nggak ngerasa, kalau lagi stres kan ada rasa nggak nyaman, dia baru tensi, jadinya baru tahu gitu. Atau gimana nih dok, kalau yang dialami Mbak Indah? Dia kalau dia bilang saya punya hipertensi, it means dia punya hipertensi. Mungkin nggak terlalu tinggi. Mungkin ya, tapi pada saat dia stres, tensinya jadi naik banget. Sayangnya dia nggak ngomong sih tensinya berapa naiknya sama hari-hari tensinya berapa Mbak. Nah saran saya tetap deh minum. Karena kalau Mbak nggak minum, itu malah nanti ngerusak fungsi ginjalnya Mbak. Sayang deh. Terus otak itu kan juga akan berpengaruh ya, tensinya up and down gitu kan nggak oke lah. Buat kesehatan otak. Betul. At least dosis kecil aja nggak masalah kok. Dan makanya pemerintah kan udah menyediakan sistem BPJS. Itu obat tensi bagus-bagus semua kok. Nggak usah takut nanti cek lab, cek apa, dan obat itu tuh bukan suatu apa ya yang menakutkan kok sekarang. Jangan sampai kita minum obat herbal kita berani. Iya, yang Maaf belum ya, tentu teruji klinis ya. Kecuali herbal buat sendiri, kita tahu bahannya ya Mbak ya. Betul. Tapi kalau obat herbal dibilang bisa ini, bisa itu menyembuhkan semuanya, itu pertanyaan. Sedangkan obat medis kita sudah penelitiannya itu sampai gede-gedean. Gitu. Kenapa kita takut? Ya coba deh konsultasi aja lebih baik. Jadi Mbak Indah konsultasikan segera ya, karena kadang-kadang mungkin kita baru berasa makanya kita baru cek. Padahal sebenarnya harian juga mungkin tinggi, tapi mungkin tidak setinggi ketika sedang stres. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga sehat ya Mbak Indah ya. Oke, dok, kalau misalkan kita bicara tadi kan memang ada stres, terus juga ada pola hidup yang mungkin nggak baik-baik aja, dan ini berpengaruh besar. Berarti ada aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa dilakukan juga nggak sih untuk membuat stres itu nggak ada gitu untuk seorang yang punya hipertensi. Misalnya olahraga, dianjurkan banget nggak sih? Dianjurkan, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan buat orang hipertensi untuk olahraga rutin. Jangan malah tidur-tiduran. Gitu. Kan self love dok, banyak yang bilang self love, saya harus menyayangi diri saya mau tiduran, mau nonton aja. Tapi untuk orang yang hipertensi ini justru nggak baik ya dok ya? At least gimana ya, semua orang tuh mesti olahraga Mbak, menurut saya ya. Bukan cuma hipertensi ya? Bukan cuma yang hipertensi, tabungan di masa tua. Di atas 40, itu kita otot semua sudah berkurang toh. Betul. Kalau kita nggak nabung dari usia muda,
Mau dari kapan? Makanya mulailah berolahraga biar gak keropos, biar gak hipertensi. Kan efeknya semua bagus, endorfinnya naik. Ya kan? Stresnya berkurang, kita nggak mungkin hidup nggak stres kan? Nggak mungkin. Jadi kalau kita tiap hari olahraga endorfinnya naik tuh. Iya. Adalah ngeluarin keringat, happy apa aja. Olahraga apa aja yang kamu seneng tergantung dari berat badan. Ya jangan sampai berat badan berlebih, lari tak sakit pinggang, salah lagi. Yang gitu. aman pokoknya yang aman ya. deh ya buat individu masing-masing. Tapi tetap harus olahraga, siapapun. Siapapun, bukan cuma yang hipertensi aja ya. Dan bukan buat kurusin badan. Yes, benar. Itu bukan buat kurusin badan. Kadang-kadang udah ya, badannya udah ideal, stop ya olahraganya ya. Atau, jangan ya. Kok nggak turun-turun sih, nggak mau olahraga, salah. Jadi benefit dari olahraga itu selain imunitas, jantungnya bagus. Otomatis kan jantung biasa kerja Mbak ya. Kalau stres dikit nggak bakal senaik itu gitu loh. Kecuali dia punya genetik ya. Itu dia. Jadi memang penting banget olahraga untuk siapapun. Betul, ya. siapapun. Untuk kita juga ya. Oke, nanti kita lanjut lagi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang hipertensi. Masih bersama dengan dokter kita, Dr. Puspasari SPN, spesialis neurologi dari Bethsaida Hospital. Oke, dok, kalau bicara dokter sendiri kan sesuai spesialisasi neurologi ya, ini saraf ya. Apa dampaknya pada saraf ketika seseorang hipertensi terus nggak ditanganin? Banyak banget ya. Satu, let's say dia nggak ada gejala. Tahu-tahu ada namanya lakunar infark, kita MRI, kita iseng-iseng lah, MCU deh. Kita MRI, tahu-tahu banyak bintik-bintik putih, jadi kayak sumbatan-sumbatan kecil yang dia abaikan. Yang nggak ada gejala berat seperti cadel, mulut mencong, lemas sebelah. Nggak ada tuh ya? Nggak ada. Tapi pasti kan ada menimbulkan sedikit gejala kayak cepat lupa, gangguan konsentrasi. Betul. Jadi kalau dites dengan gangguan fungsi luhur itu ada apa ya, ekspertisenya lagi. Itu pasti ada area yang dia agak kurang. Serem kan? Benar. Takutnya malah nanti makin kesini dia nggak minum, makin cepet pikun. Oke, itu bisa arahnya sampai ke situ ya dok iya. ya? Itu di luar stroke. Kalau stroke ya udah ya itu udah umum ya. Iya udah umum. Bisa ini yang di luar loh ya, yang banyak orang nggak tahu gitu. Selain itu apalagi dok, yang mungkin kadang-kadang sakit kepala itu udah sering banget ya. Dan ini benar-benar kalau misalkan kita kan nggak arahnya ke sana ya, hipertensi mikirnya darah gitu. Tiba-tiba kok saya jadi sering lupa ya naruh barang di mana, janji kok lupa gitu kan. Ternyata ya itu nggak minum obatnya secara teratur ya dok ya. Kemarin ngapain terus balik lupa. Lupa lagi minum obatnya kan. Lupa minum obatnya. Oke. Itu kadang kita sepelein sih Mbak, hipertensi itu yang saya tuh berharap ya untuk pemirsa Dai TV terutama. Jangan deh, itu simpel banget kok, minumnya cuma sekali sehari malam ya kalau masih terkontrol. Atau sekarang banyak obat yang digabung jadi satu, 3 jadi satu. Jadi benar-benar kayak teknologi udah canggih banget, obat udah oke banget. Terus itu lebih bisa mencegah penyakit-penyakit. Kita tuh lebih susah untuk ngobatin loh Mbak. Betul. Sekarang tuh kita pengennya prevention medicine kan. Ketika kita udah stroke, walaupun iya banyak obatnya, tetap sulit Mbak ketika stroke sudah terjadi. Toh udah banyak contohnya kan. Dan gak bisa balik kayak semula juga kalau misalnya udah terlalu parah ya dok ya. Kenapa kita nggak jaganya dari sebelum sakit? Dari kita udah aware, dari sebelum hipertensi. Tidur cukup, olahraga, ya kan. Stres dikelola. Kalau stres banget ya udah ke psikiater kan, bukan gila doang sekarang ke psikiater. Maksudnya mindset seperti itu. Kalau sudah hipertensi, yuk dicek. Karena nggak cuma masalah darah, pembuluh darah nih, kalau hipertensi udah bersinergi. Ini satu hal yang jadi orang harus ya dibuka lagi matanya ya dok ya. Kadang-kadang males ke dokter A, B, C, D. Padahal ternyata memang pengobatannya udah harus bareng-bareng. Benar, dan karena
kita itu dokter Indonesia katanya suka main obat. Sebenarnya enggak juga kok Mbak. Semua dokter tuh pasti seneng loh kalau ngelihat pasiennya tuh sembuh, bener deh. Baik. Nggak mungkin ada yang mau sengajain banget tuh apa ya, supaya pasiennya tuh Lebih berlama-lama sakit gitu ya. sakit gitu. Itu malah sedih loh kita, stres kitanya. Jadi kita mindsetnya udah ke Singapura kemana. Padahal di kita sendiri itu kan hal simpel. Iya. Hipertensi, DM, stroke semua itu dokter umum pun boleh loh ngobatin. Klinik-klinik iya. puskesmas pun boleh loh ngobatin. Mereka punya kompetensi loh. Untuk itu ya. Untuk itu. Karena ini segitu, istilahnya segitu banyaknya. Dan pentingnya Iya, kan. banyak dan penting. Jadi istilahnya nggak perlu nunggu sampai kapan, nunggu di mana dulu harus dokter yang spesialis A, B, C, D. Secepat-cepatnya yang paling mungkin bisa menangani dan menolong. Di klinik aja. Iya. Klinik banyak banget loh sekarang. Oke. Dan jangan kayak ada gejala baru cek, jangan deh. Cek aja rutin seperti yang tadi kita obrolin. Yuk misalnya bos-bos nih, yuk kita tensi deh sebulan sekali cek gitu ya. Kan kalau karyawannya sehat-sehat aja bos juga seneng kan. Betul. Jadi kinerja juga jadi Oke optimal ya. gitu kan. Aduh, banyak banget nih pelajarannya hari ini dokter. Terima kasih banyak sudah berbagi Semoga ngebantu informasi ya. pasti. Ini pasti sangat mengedukasi pemirsa di rumah. Terima kasih ya dok ya. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan. Semoga Sama-sama, makin Mbak banyak Dika orang juga. yang sehat dan juga well. Amin, amin. Oke, pemirsa sekian bincang saat hari ini. Semoga tips dari dokter kita hari ini berguna untuk Anda dan menjaga kesehatan Anda serta keluarga yang Anda sayangi. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk mengunduh Dai Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa.